teman-teman, selamat datang di sesi pengantar ilmu politik. Kali ini aku akan membahas topik tentang kekuasaan mutlak untuk perdamaian yang merupakan interpretasi Thomas Hobbes tentang kedaulatan dalam Leviathan. Thomas Hobbes adalah salah satu filsuf politik paling kontroversial dalam sejarah pemikiran barat yang gagasan fundamentalnya mengenai konsep negara dan juga kontrak sosial masih relevan hingga saat ini. Nah, Leviathan itu sendiri diterbitkan pada tahun 1651 yang merupakan respon langsung terhadap kekacauan politik dan ketidakstabilan yang melanda Inggris pada periode 1642 hingga 1652. Sejarah kelam yang ditandai oleh perang sipil, konflik agama, dan juga ketakutan mendorong Thomas Hobbes mencari solusi agar masalah perang dapat dihindari demi terciptanya perdamaian yang hakiki. Titik tolak pemikiran politik Hobbes bermula dari pandangannya yang pesimistis terhadap sifat alamiah manusia yang ia sebut sebagai status naturalis atau keadaan alamiah. Hobbes menganggap bahwa tanpa negara, manusia yang didorong oleh hasrat dan naluri untuk mempertahankan diri dapat memunculkan sikap hukum rimba, di mana itu membuat kehidupan saat itu dipenuhi oleh ketakutan dan penderitaan. Bagi Hobbes, kehidupan tanpa pemerintahan adalah periode ketidakpastian, konflik, dan juga perang melawan semua atau kita sebut sebagai war of all against all yang didorong oleh egoisme manusia. Menurut Hobbes, manusia didorong oleh dua kekuatan utama yaitu hasrat dan akal. Hasrat yang paling mendasar adalah hasrat untuk hidup dan rasa takut akan kematian yang penuh kekerasan. Nah, kondisi alami ini memiliki tiga penyebab utama konflik: kompetisi demi keuntungan, ketidakpercayaan demi keamanan, dan pencitraan demi reputasi. Dalam kondisi ini, setiap individu memiliki hak alami absolut, yaitu kebebasan untuk menggunakan kekuasaannya sendiri demi mempertahankan kehidupannya. Hak ini membuat setiap orang berhak atas segalanya. Untuk keluar dari jurang kekacauan ini, manusia menemukan jalan keluar melalui hukum alam atau lex naturalis. Hukum ini bukanlah moral tradisional, melainkan aturan yang dibuat oleh akal manusia untuk melarang tindakan yang merusak kehidupan. Hukum alam pada dasarnya adalah kontrak sosial atau covenant masyarakat yang harus disepakati untuk menyerahkan segenap kekuatannya dan hak individu mereka kepada satu entitas berdaulat. Entitas tunggal atau sang penguasa ini harus memiliki kekuasaan mutlak untuk menjamin ketaatan semua pihak dan menegakkan kontrak sosial. Penguasa yang diberi mandat ini harus mengawasi dan juga menegakkan kontrak tanpa memihak, sehingga menjamin keamanan dan ketertiban semua orang. Inilah yang menjadikan penguasa sebagai representasi rakyat yang memiliki kekuatan besar, yaitu gabungan kekuatan sebagian besar manusia yang bersatu melalui persetujuan. Hobbes menolak segala pembagian kekuasaan negara demi kesatuan kekuasaan dalam sistem absolut. Penguasa tidak akan melanggar keadilan terhadap bawahan dan tidak dapat didakwa. Negara yang berdaulat bagi Hobbes memiliki hak untuk menentukan keadilan apa yang harus dianggap adil, ditentukan oleh negara sendiri, bukan oleh norma-norma moral atau hukum alamiah. Oleh karena itu, Hobbes menolak sistem pemerintahan demokrasi yang ia anggap lemah dan mudah terbagi-bagi kekuasaannya. Sebaliknya, ia mendukung monarkisme dengan kekuasaan tunggal yang mutlak. Thomas Hobbes in the middle of the 17th century. Hobbes had witnessed the English Civil War, in which Parliament had taken up arms against the king to dispute who held ultimate authority in the nation. Hobbes viewed the war as ruinous and had a clear diagnosis of its causes. In short, the war had been caused by false notions regarding the nature of the state. The essential error was the idea that sovereignty, or ultimate political authority, could be divided. Menariknya, Thomas Hobbes juga mendukung absolutisme dengan menyoroti peran instrumental negara. Dalam pandangannya, agama dipandang dari sudut pandang yang sangat pragmatis dan instrumental, yaitu sebagai alat penting untuk menciptakan ketertiban dan juga mendukung absolutisme negara. Agama, menurut Hobbes, dapat berfungsi untuk memperbesar rasa takut demi menciptakan ketertiban. Jika manusia takut akan hukum agama, maka mereka akan lebih patuh pada hukum negara. Selain itu, agama juga mencegah anarkisme. Oleh karena itu, Hobbes menekankan bahwa agama harus ortodoks dan tidak mengajarkan kesesatan yang dikhawatirkan memunculkan perilaku anarkis.
Pandangan ini menjadikan agama sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan menjamin kepatuhan sehingga kekuasaan raja dapat dipertahankan secara mutlak demi menjaga stabilitas politik dan perdamaian. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan mutlak bagi Thomas Hobbes bukan hanya sebuah pilihan politik, melainkan sebuah prinsip dasar logis dan moral. Mutlak dari Leviathan itu sendiri adalah harga yang harus dibayar oleh manusia demi melepaskan diri dari ketakutan akan kematian yang kejam dalam kondisi alamiah dan demi perdamaian yang abadi. Hak kedaulatan untuk menghukum misalnya adalah instrumen kritis dalam penegakan kepatuhan dan perdamaian yang berasal dari hak alami manusia untuk membela diri yang tidak pernah dilepaskan. Gagasan Hobbesian ini tetap menjadi titik acuan yang vital dalam refleksi tentang teori politik dan tata kelola modern. Nah, itu dia presentasi gagasan kedaulatan Thomas Hobbes dalam Leviathan. Aku Erika, pamit undur diri. Bye-bye.